Selamat pagi Best Kids. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang wawancara yang baik. Jadi, anak-anak saksikan video berikut ini sampai akhir ya. Dalam sebuah wawancara yang baik, penanya akan memberikan beberapa pertanyaan seputar tema wawancara. Dan pewawancara akan menggunakan kata tanya dalam wawancara tersebut. Kata tanya digunakan dalam kalimat tanya. Jika diucapkan secara lisan, kalimat tanya diucapkan dengan nada intonasi naik. Jika ditulis, kalimat tanya diakhiri tanda tanya di akhir kalimat. Berikut adalah contoh penggunaan kata tanya pada sebuah wawancara dengan tema hemat air. Yang pertama menggunakan kata tanya apa, yang biasanya digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh, apa pengertian hemat air? Kata tanya yang kedua adalah di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi terjadi suatu peristiwa. Contohnya, di mana kegiatan hemat air bisa dilakukan? Lalu untuk kata tanya yang ketiga yaitu kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, kapan kita harus menghemat air? Lalu yang keempat, kata tanya siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek yang terlibat dalam suatu peristiwa. Contohnya, siapa yang harus menghemat air? Lalu kata tanya yang kelima adalah mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, mengapa menghemat air itu penting? Lalu kata tanya yang keenam adalah bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan suatu peristiwa dapat terjadi. Contohnya, bagaimana cara menghemat air? Lalu kata tanya yang ketujuh adalah berapa. Berapa digunakan untuk menanyakan banyak atau jumlah. Contohnya, berapa total penggunaan listrik di rumah Bapak? Sukses tidaknya wawancara selain ditentukan oleh sikap pewawancara, juga ditentukan oleh perilaku, penampilan, dan sikap pewawancara. Sikap yang baik biasanya mengundang simpatik dan akan membuat suasana wawancara berlangsung komunikatif. Untuk melakukan wawancara, ada beberapa cara yang harus dilakukan agar wawancara berjalan dengan baik dan lancar. Cara-cara tersebut dilakukan sebelum melakukan wawancara, ketika sedang melakukan wawancara, dan setelah melakukan wawancara. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan sebelum wawancara. Yang pertama, menentukan tema dan narasumber wawancara. Yang kedua, membuat janji dengan narasumber dan meminta kesediaannya untuk diwawancarai. Yang ketiga, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan atau tema yang akan dibahas. Yang keempat, berlatih untuk menyampaikan pertanyaan agar tidak selalu membaca daftar pertanyaan yang telah disusun. Yang kelima, menunjukkan kesan yang baik kepada narasumber. Misalnya, datang tepat waktu serta berpakaian dengan rapi dan sopan. Yang keenam, berbicara dan bersikap santun kepada narasumber. Berikut hal-hal yang harus dilakukan ketika sedang melakukan wawancara. Yang pertama, membawa alat tulis, buku catatan, atau alat perekam saat melakukan wawancara.
Yang kedua, memperkenalkan diri kepada narasumber sebelum melakukan wawancara. Yang ketiga, menyampaikan tujuan wawancara kepada narasumber. Yang keempat, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Sapalah narasumber dan tanyakan pertanyaan pembuka, seperti kabar narasumber, apa kesibukan narasumber, dan lain sebagainya. Yang kelima, jika suasana terlihat kurang akrab atau narasumber terlihat canggung, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran narasumber. Jika suasana sudah mencair dan terkesan akrab, mulailah mewawancarai narasumber sesuai dengan persoalan yang menjadi tema wawancara. Yang keenam, mendengarkan pendapat dan informasi yang disampaikan narasumber secara seksama. Yang ketujuh, tidak menyela pembicaraan narasumber agar keterangan tidak terputus. Yang kedelapan, menghindari pertanyaan yang berbelit-belit, yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Yang kesembilan, mencatat jawaban yang dianggap penting dan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Dan selanjutnya, hal-hal yang harus dilakukan setelah melakukan wawancara. Yang pertama, mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktunya dan informasi yang diberikan. Yang kedua, menyampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal-hal yang kurang berkenan di hati narasumber. Yang ketiga, mohon diri atau pamit kepada narasumber. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan tentang cara mewawancarai narasumber dengan menggunakan teknik yang baik dan benar, sekarang anak-anak kerjakan tugas keterampilan, yaitu membuat video wawancara di rumah. Buatlah wawancara bersama orang tuamu sebagai narasumber. Dan tema yang digunakan adalah cara menghemat energi listrik. Gunakan teknik yang baik dan benar saat mewawancarai. Dan setelah itu, anak-anak kirim tugasnya ke wali kelas. Untuk durasi pengiriman tugas, anak-anak diberi waktu 1 minggu. Jadi, buatlah wawancara yang baik ya. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.